Orang disebut kaya kan ada yang miskin, bener kan? Nah iyalah, nggak mungkin disebut kaya dia kalau nggak ada yang miskin. Memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang, dan juga ada orang kaya, agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar, berjalan, berputar, berjalan. Kalau semuanya konglomerat, takkan ada pembangunan. Ada lagunya lah. Nah, jangan sombong kita, Bu. Lah iya bang, apa yang mau disombongin? Anggota tubuh kita Pak Bu yang paling terhormat kepala. Nih kepala nih, anggota tubuh terhormat ini. Orang kalau nggak ada kepalanya bukan orang. Ya kan, ya kan? Makanya kita kalau bikin KTP di kelurahan yang dipoto kepala. Ada orang sini KTP-nya gambar dengkul. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sadaqallahul aliyul azim. Hadratil mukarramin, segenap para guru, para kiai, para asatidzah, terkhusus yang sama kita muliakan guru kami bersama guru kita semua Al-Mukarram Sahibul Fadilah Al-Ustaz Kiai Haji Muhammad Naufal SPDI. Kita doakan beliau senantiasa Allah berikan sehat walafiat, Allah berikan kekuatan kesabaran dalam membimbing kita, serta ilmu-ilmu beliau bermanfaat buat kita semua. Nah bocah yang berisik dong, woi, orang yang di dalam masjid diam, ngomong bang, bercanda. Nah, dah diam, gantian ya. Boleh ngomong tapi jangan bersuara, oke? Nah diam. Yang mulia guru kami Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Komari hadir tengah-tengah kita, Bapak Bina Maspol, Ketua RW 07 Bapak Haji Muhammad Nurdin, dan yang sama kita hormati Bapak Haji Puryono, Ketua Karang Taruna Desa Wibawa Mulia Bapak Haji Odon, dan yang sama kita hormati perwakilan calon Bupati Kabupaten Bekasi Bapak Karyono, Bapak Haji Obing, dan para guru-guru yang lainnya yang gak kesebut namanya, mohon maaf karena segini doang yang ditulisin namanya. Pengurus DKM Masjid Jami Al-Insyirah dan jamaah, para ibu bapak hadirin, segenap panitia penyelenggara peringatan Maulid, para tokoh yang lainnya yang mohon maaf gak kesebut namanya, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat, rekan-rekan remaja yang insya Allah hadir dan kumpul kita malam ini dalam rangka pelaksanaan kegiatan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, meneladani akhlak Rasulullah SAW di era milenial. Tuh baca diri dah, ada
Mudah-mudahan kumpul dan hadir kita semua malam ini Allah kasih sehat walafiat. Kita semua senantiasa diakui sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kelak kita kumpul kembali di bawah naungan bendera Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita semua mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Kelupaan kori kita Ananda Ustadz Basori Alwi, Masya Allah, keren, ganteng. Beliau keren, saya juga keren. Iya, maksudnya keren bang gitu Bu. Malam ini kita hadir kumpul memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bocah diem ya, Tom, dah dengerin. Ini rombongan bodrek sini taruh di depan sini. Ya, rasa dia po nih. Ya, kalau bapak-bapak sama CS tuh anteng ini nih. Ya maklumlah yang namanya bocah. Bocah kan bukan orang Bu. Iya, kemarin saya nelfon panitia, Ustaz, acara udah mulai belum? Belum Pak Ustaz. Oh, belum ya? Belum. Orang udah banyak belum? Belum Pak Ustaz, baru bocah doang. Tuh, berarti kan bocah bukan orang. Dan diem ya. Nah. Beliau Rasul yang kita peringati kelahirannya malam ini adalah sosok manusia yang paripurna. Beliau Rasul adalah pangkatnya lebih tinggi dari 124.000 nabi. Beliau Rasul yang pangkatnya lebih tinggi dari 313 Rasul. Bahkan Rasulullah gelarnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Beliau Rasul dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Beliau Rasul dihindarkan dari api neraka. Bahkan dosa-dosa yang lalu yang akan datang dihapus oleh Allah, nggak ada dosanya. Maka beliau yang kita peringati dengan julukan Basyarun la kal basyari, manusia tapi bukan sembarangan manusia. Manusiawinya sama dengan kita. Rasulullah keringetan, sama ibu bapak kita juga keringetan, manusiawi. Cuma bedanya di mana? Keringat Rasulullah bau minyak kasturi, kalau keringat kita, nah tuh udah dijawab sama bocah. Maka Rasulullah julukannya ya miski watibi. Rasulullah badannya bau minyak misik, bau minyak kasturi. Laler nemplok di badan Rasulullah, nyerosot, ibu langsung jatuh. Lain nama kita bang, laler nemplok di badan kita, nyarang. Wow. Maka Rasulullah punya istri yang namanya Siti Aisyah. Beliau Rasul kalau pulang dari mana-mana keringatnya dilapin nama Siti Aisyah. Habis dilap diciumin. Tuh, makanya ibu kalau pengen bakti sama suami begitu. Suami pulang dari mana-mana, apalagi habis jogging, apalagi habis macul, nah tarik aja sini bang, minyak misik bang. Tuh, lelap langsung cium dus ya Bu. Wow, itu Bu pasti ngerasain dah. Baunya wangi. Masya Allah. Basyarun lakal basyari, manusiawinya sama Rasulullah dengan kita. Beliau Rasul beludah, kita juga sama bang, berludah. Ludahnya di mana bedanya? Kualitasnya beda. Ludah Rasulullah jadi obat, kan ludah kita tuh rasain sendiri dah. Mana buktinya? Pernah satu hari Rasulullah kan mau berangkat hijrah tuh. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, Mekah udah nggak aman, kita selalu dimusuhin ini. Bagaimana kalau kita hijrah ke Madinah saja, kita pindah?
Apa kata Rasul? Wahai sahabatku sekalian, belum ada perintah hijrah dari Allah. Maka setelah datang perintah hijrah, Rasulullah pidato di hadapan para sahabat. Apa kata Rasul? Wahai sahabatku sekalian, perintah hijrah telah datang, maka kalian berangkatlah lebih dahulu ke Madinah. Sahabat ada yang nanya, ya Rasul, Rasul berangkatnya kapan? Saya belakangan. Kok belakangan ya Rasul? Enakan juga bareng-bareng. Apa kata Rasul? Kalau bareng terus, kalian gak bakal selamat, karena yang diincar saya, yang mau dibunuh saya, target utama saya. Biarin Mekah berbahaya, saya yang mereka cari tetap di Mekah. Mekah bahaya, kalian berangkat lebih dulu ke Madinah, selamatkan diri Anda. Rasulullah luar biasa, sosok pemimpin yang mementingkan kepentingan umat, bukan kepentingan pribadi. Nih Nabi kok, Nabi iya nyaut apa? Malam mau berangkat hijrah, Rasulullah rumahnya dikepung, dipagar betis sama Satpol PP. Ada Satpol PP-nya bang, Satpol PP Quraisy. Rapat rumah Rasulullah dipagar betis. Di rumah Rasulullah ada 3 orang, ada Rasulullah, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Abu Bakar. Apa kata Rasul? Hai Ali, kau gantikan tempat tidurku, tidur di kamarku. Kenapa? Karena yang diincar kamar Rasulullah, target utama yang mau dibunuh Rasul. Untung Sayyidina Ali anak muda yang soleh, jawabannya mantep. Apa kata Sayyidina Ali? Siap ya Rasul, demi Allah, demi Rasulullah, saya rela mati. Nyawa taruhannya. Anak muda yang soleh, jawabannya mantep. Coba anak muda pinter, nggak begitu jawabannya. Ali, gantiin tempat tidur gue ya, ntar yang mau dibunuh lu. Jangan saya ya Rasul, Abu Bakar aja yang tuaan. Tuh kalau bocah pinter tuh. Sayyidina Ali anak muda soleh, Rasulullah hijrah ditemani oleh Abu Bakar, keluar rumah, dikejar-kejar kafir Quraisy, dipepet terus Rasulullah sama Sayyidina Abu Bakar, dipepet di jalanan sampai kilometer 50. Ini lagi kelempangan aja ngomong ini. Nabi mampir di situ, ada rest area, namanya Gua Thur. Mau masuk ke goa, Rasulullah di stop sama Sayyidina Abu Bakar. Ya Rasul, jangan masuk duluan dah, saya duluan yang masuk. Kenapa Abu Bakar? Saya mau bersih-bersih, takut ada binatang bahaya, ntar Rasulullah ngapa-ngapa. Bener Bu. Sayyidina Abu Bakar masuk duluan ke goa, bersih-bersih, coker-coker, korek-korek. Lagi bersih-bersih, tangannya digigit kalajengking. Sakit, bengkak, mukanya pucat. Kalajengking Arab. Beda sama kalajengking Cibarus, salah Arab. Wah, apa sih yang gede? Sakit, bengkak, mukanya pucat, nggak ngomong. Sayyidina Abu Bakar diam. Sayyidina Abu Bakar ditegur sama Rasulullah, ya Abu Bakar. Iya ya Rasul. La takhaf, jangan takut. Saya nggak takut ya Rasul. Wala tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kau sedih, Allah bersama kita. Enggak ya Rasul, saya enggak sedih, enggak takut saya. Tapi kenapa muka pucat begitu? Kayaknya ketakutan. Enggak ya Rasul, cuman tangan ini. Ngapa tangan? Diantuk kalajengking. Apa kata Rasulullah? Ngapa enggak ngomong? Komen dong. Komen, like, share, and subscribe nih ada siarannya. Ngomong. Sini Rasul ambil tangan Sayyidina Abu Bakar, dibacain bismillah sama Rasulullah, langsung diludahin oleh Rasul. Detik itu juga ibu bengkaknya kempes. Kenapa? Ludah Nabi. Coba pakai ludah kita, mikiran bengkak Bu. Basyarun lakal basyari, manusia bukan sembarangan manusia. Kemuliaan akhlaknya dirawi kita baca nih, Masya Allah luar biasa, meneladani akhlak Rasulullah. Yang baca riwayat sejarah tadi nih teman-teman dari Hadroh, luar biasa nih saudara saya, teman-teman anak Hadroh, luar biasa. Jangan macam-macam bang sama anak Hadroh. Hadroh artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Ketika anak Hadroh baca marhaban ya marhaban ya nurul aini, marhaban jaddal Husaini, marhaban marhaban.
Rahman. Rasulullah hadir ibu bapak di tengah-tengah kita, diiringi dengan wangi-wangian, aroma bukhur, aroma gahru, luar biasa. Semangat kehadiran Rasulullah. Berdiri kita semuanya, yang megang bass tuh anak hadroh, dia tabu saking semangatnya. Ciputan Ciledug, Ciputan Ciledug, Ciputan Ciledug, Ciputan Ciledug. Lihat anak hadroh, luar biasa bu. Makanya ibu punya anak perawan, didemenin anak hadroh, kasih aja. Pokoknya anak ibu aman, terjaga. Ada yang nyolek langsung digampar langsung ke dia. Tahu sendiri kan anak hadroh, kapalan semua tangannya kok. Melintir ditabuk sama anak hadroh ukuran. Wah, luar biasa. Nih sejarah dibaca, di Rawi kita baca ada. Makanya orang kalau suruh ngapalin lagu sama ngapalin sejarah, cepetan ngapalin lagu bang, bener kan? Makanya ulama dulu bikin sejarahnya pakai lagu. Timbul Syarafal Anam, ada Maulid Barzanji, ada Maulid Diba, ada Simtuduror, ada Aulia Ulami. Ini semua sejarah pakai lagu. Cuma kita kadang-kadang sama Rawi apal banget, sampai kulit-kulitnya apal. Pasti tanya isinya au. Dibaca. Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji mengutip salah satu kemuliaan akhlak Rasulullah. Di Rawi sering kita baca, beliau bilang, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadhu'. Beliau Rasul orangnya sangat pemalu, beliau Rasul orangnya sangat tawadu, rendah hati, enggak sombong. Nabi orangnya maluan ibu. Mana bang buktinya? Ada cerita Rasulullah ketika naik ke atas Ka'bah, dan dari Ka'bah lagi rusak, angin kencang niup gamis Rasulullah, kesingkap itu gamisnya bang, betisnya kelihatan orang dari bawah. Nabi langsung turun, mukanya pucat, malu, betisnya kelihatan orang dari bawah. Timbang betis kelihatan malu, timbang betis nih, timbang betis. Orang sekarang kan urat malu udah banyak yang putus. Dan nenek-nenek pakai celana, wahai naik motor Mio, keliling komplek bu, kencang banget, pakai. Kirain kenal pot racing, kulit ketiup angin aja banget. Gak ada malu-malunya. Dia kok orang perempuan sekarang, ya Allah, kayak pakai baju ketek ngablang, rambut merah kayak Belanda jonggol. Wah, naik motor tumpuk 3. Wah, sennya ke kanan, belok ke kiri, najong banget. Ya ilaha illallah, pakai jil, disuruh pakai jilbab empok, tutupin aurat. Jilbab itu apa Pak Ustadz? Jilbab itu bukan yang dipakai di kepala ibu, itu namanya kudungan. Beda antara jilbab dengan kerudung. Yang disebut jilbab pakaian yang gombrong, yang nutupin aurat, yang model kayak gamis tapi nggak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Kalau sekarang ada cewek pakai kudungannya bagus, pakai hijabnya modern, tapi kaosnya masih ketat, celananya ketat, secara hukum agama masih haram. Kenapa haram? Karena apem masih kepajang. Makanya kudu bu pakai dandan. Kita dikatain laki-laki dasar laki kue darah begitu. Lalu lubangnya lubang buaya berarti dia. Diam bocah, lu agak paham. Masya Allah. Nabi betisnya kelihatan malu bu. Nabi betisnya kelihatan malu. Nabi. Syadidal haya, sangat pemalu beliau. Syadidal haya wa tawadhu, rendah hati, enggak sombong. Padahal pangkat lebih tinggi dari kenabian, lebih tinggi dari kerasulan. Rasulullah pangkatnya tinggi, enggak sombong. Gelarnya itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin, bukan doktor, profesor, SHM, MBA doang, enggak, lebih dari itu. Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulunya para nabi dan rasul, pangkatnya tinggi, kagak sombong. Kita kadang-kadang aneh pangkat, baru tiba jadi bini RT, belagu banget.
bukan RT sini, bukan. Oh sorry teh, itu lagi kelompokan aja teh, sorry, bukan RT sini, bukan. Sono di luar negeri, di luar negeri ini mah, di luar negeri, luar negeri, luarnya lagi dah. Ya Allah, kita kadang-kadang baru timbang kaya dikit sombong, bener Bu? Banyak kan orang kaya sombong, mentang-mentang kaya jalan dan nginjek tanah, kuntilanak kali. Lah kaya sombong, harta, jabatan, pangkat, kedudukan kan cuma titipan, ya Bu, ya Bu. Iya Bang, makanya kalau ada orang kaya yang sombong ditambah pelit lagi, biarin tuh, ntar duitnya habis dimakan sama dokter. Iyalah, orang kaya pelit-pelit duitnya dimakan sama dokter, ntar kena gula, liver, jantung, stroke, habis nangkar aja di atas balai. Mati kagak, hidup kagak, ya Allah jadi kembang balai, ya Allah. Makan disuapin, cebok-dicepokin, dijemur setengah 8 pagi-pagi sama anaknya, masukin lagi pakai kursi roda setengah 9, jemur lagi besok setengah 8, pasti jemur anak lupa ngangkat. Ya Allah, main game aja anaknya diam, ya Allah setengah 12 baru ingat, ya Allah bapak lupa angkat. Air bapaknya kering kok, nah syukur dah lu. Jangan pelit-pelit orang kaya, orang kaya jangan pelit, najong dah, orang kaya jangan pelit. Orang disebut kaya kan ada yang miskin, bener kan? Nah iyalah, nggak mungkin disebut kaya dia kalau nggak ada yang miskin. Memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang, dan juga ada orang kaya, agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar, berjalan, berputar, berjalan. Kalau semuanya konglomerat, takkan ada pembangunan. Ada lagunya lah. Nah, jangan sombong kita, jangan sombong. Iya, orang mau udah kaya sombong pelit, najong dah, udah pelit wujud gasiran pangkat kuning bol nonton. Orang kalau udah pangkat kuning bol nonton udah parah, itu butuh makhluk. Nyeduh kopi ampasnya dijemur lagi sama dia tuh, saking pelitnya tuh orang. Makan launya ikan habis, palanya cekrepuk semua, kucing longo nungguin pala. Apalagi ibu-ibu sekarang kebanyakan masak pakai presto, tulang hancur Bang di presto. Kesian kucing pada kurus, habisan tulang pelit. Masya Allah, luar biasa. Nabi kita nggak sombong. Apa sih yang mesti disombongin? Ayo dah pikirin Bang, ya kan? Ilmu titipan, harta titipan, jabatan titipan. Lahir ke dunia kita nggak bawa apa-apa kok, bener? Lahir ke dunia kita dibantuin sama orang, nama yang kita punya dikasih sama orang, baju dipakein sama orang. Apa yang mesti disombongin? Bukankah engkau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang? Kemudian berkat rahmatnya Tuhan, kau bisa jadi orang. Tak malukah, tak sadarkah, kau kira dirimu siapa? Jangan mentang-mentang kuasa menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Tidakkah kau perhatikan dari apakah dulu dirimu dijadikan? Dari tetes air hina kau diciptakan, lalu engkau disempurnakan. Itu kesombongan, itu keangkuhan, tak pantas kau sandang sebagai seorang insan yang tiada daya tanpa kehendak Tuhan. Ya salah, judulnya Setetes Air Hina, volume ke-12 soneta. Autamakola Roma Irama Fidang Dutihi. Itu kira-kira. Bu,
Lah iya bang, apa yang mau disombongin? Anggota tubuh kita Pak Bu yang paling terhormat kepala. Nih kepala nih. Anggota tubuh terhormat ini. Orang kalau nggak ada kepalanya bukan orang. Ya kan, ya kan? Makanya kita kalau bikin KTP di kelurahan yang dipoto kepala. Ada orang sini KTP-nya gambar dengkul. Kepala kita anggota tubuh paling terhormat, tapi ketika sholat lagi sujud, lihat bang, perhatikan ibu, kepala kita sama rendahnya dengan kaki. Bahkan kepala kita lebih rendah dari pantat kita, tinggian pantat dalam sujud. Padahal kita tahu isinya pantat apaan. Ya Allah, ternyata kita nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Apa yang mesti disombongin? Nabi pangkat tinggi nggak sombong. Dihina Rasulullah, dibully, dikatain, dicaci maki, diludahin, ditimpukin dalam dakwah, berdarah jidatnya Rasulullah. Waktu mau ke masjid diludahin Rasulullah, ibu dari atas rumah ngeliat ke atas, ya Allah, diludahin, senyum beliau Rasul. Lewat lagi kedua harinya, diludahin lagi, senyum lagi. Ketiga harinya masih lewat, tetap diludahin. Rasulullah nggak berubah, tetap dengan lemparan senyuman yang indah, luar biasa. Keempat harinya lewat, Rasulullah nggak ada yang ludahin, sampai tengok Nabi di pinggiran gang masjid. Sahabat negor, ya Rasul, nyari siapa ya? Kayaknya lagi nyari orang. Enggak nyari siapa-siapa, cuman saya lagi heran aja. Heran kenapa ya Rasul? Biasanya saya lewat sini udah ada langganan, kok sekarang langganan saya nggak ada ya? Langganan apa ya Rasul? Diludahin saya. Oh, si Fulan itu ya Rasul yang ludahin. Kemana orangnya? Sakit ya Rasul. Sakit apa? Nggak tahu saya, kena COVID kali. Panas dingin, meriang, pok, gigil. Pulang Nabi buru-buru bu, ngambil makanan, berangkat langsung nengokin ke rumah yang sakit. Padahal yang sakit yang ludahi. Masya Allah. Sampai depan pintu rumah bang, Nabi beri salam. Assalamualaikum. Yang lagi sakit mah bu, di atas balai, di kamar, lagi kurung aja. Lagi ngerintih dia. Demam, habis vaksin kali dia. Kena Sinovac agak siang. Sama booster. Nabi beri salam. Assalamualaikum. Siapa di luar? Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah. Langganan ente. Pas dikata langganan, kaget bu, yang ngomong itu yang sakit. Rasulullah langsung masuk, yang sakit duduk di hadapan Rasulullah. Bang, apa yang diucapkan? Sodakta ya Muhammad, engkau benar Muhammad, tiap hari engkau aku sakitin, tiap hari engkau aku ludahin. Sekarang aku sakit, satu pun teman belum ada yang jenguk, padahal teman koalisi saya banyak. Enggak ada yang nengokin. Kamu lebih dulu jenguk saya. Saksikan sekarang Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam lantaran kemuliaan akhlak. Ya Allah, kalau model kita diludahin begitu bang, wah, kalau saya mah saya ongsok kemana juga lu, gua pleter aja lu, oyok-oyok sampai kemana juga lah. Ngapain lu pakai ngeludahin gua? Ya bu, beda sama Nabi. Nabi luar biasa, akhlaknya begitu luar biasa. Lagi ceramah di Taif, dilemparin kotoran onta Rasulullah, ditipukin pakai batu, berdarah jidat Rasulullah bang. Marah Rasulullah? Kagak, nggak marah. Yang marah malaikat Jibril. Kagak tanggung-tanggung, jenderalnya malaikat marah. Jibril marah, Rasulullah ditimpukin. Datang malaikat Jibril, nyamperin Rasulullah. Apa? Ngasih tawaran. Tawarannya luar biasa. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud gua tibanin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Itu mah kira-kira saya doang. Masa lu lagi ceramah ditimpukin, gua tibanin Jabal Uhud? Jangan Jibril, jangan. Sabar. Emang kenapa?
Saya kan dakwah jangka panjang Jibril. Kalau yang saya ceramain orang tuanya nggak beriman, ntar saya tungguin anaknya, siapa tahu anaknya beriman. Jibril sabar. Jibril kesel, Bu, anak bagaimana bapak Muhammad? Biasanya bapak kalong, anak kampret. Bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Lah fotokopi bagaimana aslinya? Pasti kafir lagi tuh bocah. Tiba nih, jangan Jibril, anaknya nggak beriman, saya tungguin cucunya. Luar biasa, Bang. Terus mau apa kamu sekarang? Saya doain aja Jibril yang nimpukin saya. Didoain sama Rasul, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih petunjuk, kasih hidayah buat mereka yang nimpukin saya, karena mereka nggak ngerti. Luar biasa sabarnya Nabi. Kalau model saya digituin, wah lain urusan. Ini mah umpama nih komandan, isinya umpama nih, ini umpama ini mah, ini kan di live streaming nih ya, jangan dipotong videonya ntar diviralin lagi. Umpama nih kan biasa kan warga plus 62 rese-rese netizen ya kan. Umpama ini mah Bu, saya lagi ceramah nih, ditimpukin pakai batu berdarah jidat saya, datang malaikat Jibril ngasih tawaran. Umpama ini mah, apa kata malaikat Jibril? Tile, ada apa Jibril? Bagaimana kalau Monas gue cabut? Gue tibarin buat orang yang nimpukin lu. Apa kata saya? Sikat Jibril. Wah, mampusin aja semua. Oh, saya begitu. Beda urusan, Bu. Masa iya Jibril datang sama saya? Ya Allah, beda Ibu, beda Abang. Rasulullah luar biasa, syadidal haya wa tawadhu, rendah hati, kemuliaan akhlak Rasulullah. Dibaca lagi dirawi, wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'hum wa ya'udu mardahum. Beliau Rasul orangnya demen sama orang miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Nabi sama orang miskin demen. Jangan macam-macam makanya sama orang miskin. Jeritan batin hati orang miskin didengar oleh Allah. Makanya Nabi sayang sama orang miskin, sampai-sampai Nabi berdoa, Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin nanti di akhirat bersama orang miskin. Tuh doanya Nabi. Ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah baca doa begitu, Bu? Gak bakalan. Kita nggak pakai doa begitu, emang udah turunan susah. Engkong miskin, bapak miskin, lah jatuh di anak kok belangsak pisang kita. Miskin lengket pertama kita. Ya Allah, Nabi demen sama orang miskin. Makanya jangan sampai kita dihina. Orang miskin, fakir miskin dipelihara oleh negara. Seluruh kekayaan alam negeri ini adalah milik negara, dikelola sebaik-baiknya oleh negara untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Bener kan? Iyalah, itu amanat undang-undang. Makanya pemerintah kalau ngasih sumbangan jangan nyebut raskin, itu dihina kita sebagai orang miskin. Nih Bu, raskin kan singkatan beras orang miskin. Kayaknya kita dihina banget, Bang. Iyalah, raskin, orang mengganti istilahnya jangan raskin. Orang kaya makan raskin, itu agak pantas. Orang kaya beda berasnya dong, raskai. Nggak boleh makan raskin lah. Nabi demen sama orang miskin. Makanya nggak enak Bang jadi orang miskin. Ya nih, alhamdulillah saya, emak, bapak, engkong, semuanya, nenek bukan turunan orang miskin. Alhamdulillah, tapi fakir. Kalau miskin mendingan Bang, dapat raskin, dapat gakin, jadi keluarga miskin. Fakir ke belangsak pisah, ngenes ngenak jadi orang susah Bang. Emak anaknya 13 Bu, makan susah. Ya Allah, nasi sepiring berebut, nasi sepiring anak 13. Emak mah subur-subur orang tua dulu. Setahun brol lahir, setahun brol gampang banget lahirnya kayak kucing. Emak orang dulu, Masya Allah, subur-subur itu banyak yang mati kata emak.
ada yang keguguran ya kan, jam 13 yang hidup saudara saya. Masya Allah po, emak subur banget. Bapak pulang dari sawah, kolornya basah bang, digantung depan pintu. Emak lewat tuh ketetesan bunting tuh emak, tuh saking suburnya emak saya. Makanya anaknya banyak, yang hidup aja 13 bu, kalau dihitung mama yang mati ada 16 ada, kata emak begitu. Masya Allah, makan zaman itu susah, nasi sepiring bang, anak 13. Dewi Allah ngenes. Emak untung kreatif, emak zaman dulu kreatif, dia cari daun mengkudu diirisin sampai 3 bakul bang, akhirnya tuh kan nasi keuruk sama mengkudu. Makan berebut, Bu Ella Cetom hidup sampai sekarang alhamdulillah, punya telur 2 di dadar sampai tipis banget mama, biar supaya kebagian semua. Pas kita makan nggak berasa telur kok, berasa minyak doang di bibir. Ya Allah, ngenes kagak enak, jadi orang susah. Ngarepin makan daging, ada yang mati doang di kampung. Iya, asal ada yang mati girang sekeluarga. Alhamdulillah tuh ada yang meninggal, kata emak, lu ngikut sonotong ya sama bapak, lu ngikut tahlilan, ntar pulang kan dikasih besek lu. Tuh udah cepet berangkat sono, yang namanya 7 hari kan, alhamdulillah bang masih besek, dalam daging sekepel itu besek. Ya Allah, emak yang megang, jangan berebut, sini lo, sini emak yang ngatur, jangan berebut ya, dipocelin dia di sejuring, ini buat lo nih sejuring. Ya Allah po, pas kita makan gak berasa daging bang, berasa kecap doang. Ya Allah, sebegitunya pengen makan enak susah. Pernah sampai 4 bulan gak makan daging, nggak ada yang mati di kampung. Ya Allah. Adik saya nanya sama bapak saya, Bak, emang gak ada yang mati apa? Bapak ngambil sorban ditaruh di pundaknya, ntar kali neng sore-sorean tuh, kata bapak. Alhamdulillah, namanya orang tua mulutnya manjur. Diumumin pas maghrib, marbot ketiban beduk di masjid. Ya Allah, tahlilah gitu. Ya, membayar token ini. Ya, sengaja. No, bocah no, bakal main di dalam ketrek no. Wah, rese lu. Masya Allah, Bu. Nabi demen sama orang miskin bang. Ayo yang kaya bantu sama yang miskin, kita saling bantu. Nabi demen sama orang miskin. Bahkan Rasulullah nyuruh kita, apa Rasulullah nyuruhnya? Idza da'athul miskina ajaba, kalau diundang sama orang miskin buru-buru datang. Nih Nabi ngajarin. Kita kadang-kadang pada terbalik. Di kampung masih banyak kok giliran orang kaya yang undang terburu-buru, masih banyak itu yang begitu. Ada orang kaya mati mimpin tahlil nggak kelar-kelar, Ustaz sampai 1000 dibaca, sampai banyak banget 1000 dibaca, aki-aki mengantuk. Makan enak-enak, beseknya enak, orang kaya. Giliran yang miskin mati tahlilan 30 biji kelar, lah kelar ya. Aja pikirin beseknya kuntet. Paling katanya dalamnya kalau ayam negeri mau bihun begitu ya. Jangan beda-bedain kok, saling berbagi, hidup enak adanya orang lain. Alhamdulillah ya, Nabi kemuliaan akhlaknya demen sama orang miskin. Apalagi kemuliaannya, baca lagi di Rawi, wa yamshi ma'al armalah. Salah satu adab akhlak Rasulullah, beliau Rasul kalau jalan bareng sama janda tua berarti nenek-nenek kan bang ya. Iya, Nabi kalau jalan bareng sama nenek-nenek di belakang ngiringin Rasulullah. Tuh, bukan berarti mau lihat bokongnya janda, bukan lah. Nenek-nenek apa yang dilihat? Pakai legging aja depan kendor, belakang kendor. Sorry nek, janda. Ya Allah, Nabi kalau jalan bareng sama nenek-nenek tua di belakang ngiringin. Kenapa di belakang? Khawatir kalau nenek-nenek jatuh kelihatan langsung sama Nabi, langsung ditolongin. Itu tujuannya. Tuh, ini anak muda sekarang kan lain. Jalan bareng sama aki-aki ditinggal, kesian banget. Apa dibilang lele ke aki-aki ya? Akhirnya aki nyemplung juga gak tahu di belakang. Masya Allah, nih era milenial nih, anak-anak muda, ayo adab akhlak sama orang tua, hormatin orang tua, hargain orang tua, yang orang tua juga sayangin nama yang muda, kan cakep bener.
Rasulullah berdakwah itu hasilnya luar biasa karena Rasulullah pandai menginventarisir potensi. Sahabat Rasulullah yang terkenal ada 5. Pertama ada Sayyidina Abu Bakar. Siapa dia? Nih, orang tua merangkap mertua, merangkap sahabat. Tempat Rasulullah curhat dan tukar pikiran. Orang tua yang bijaksana. Anak muda kalau pengen berjuang, jangan pernah tinggalin orang tua. Datengin, minta nasihatnya, minta arahan. Nyari orang tua yang bagaimana Pak Ustadz? Orang tua yang bijaksana, bukan tua kejemur doang. Yang bisa nyalain mulu, anak muda salah itu lo, yang benar bagaimana kong? Aku juga bingung. Nah ini namanya orang tua kejemur doang. Cari orang tua yang bijaksana. Di kampung kalau masih ada orang tua, anget ada yang dituain. Rasulullah punya orang tua, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua ada siapa? Ada Sayyidina Umar bin Khattab. Siapa dia? Siapa dia? Jenderal Jawara jenderal. Wah, berani buat agama. Jawara. Anak muda ngaji ya, bikin kegiatan. Kalau ada yang gangguin, lo laporin sama gua bacok batang lehernya. Tuh, begitu musuhnya. Berjuang buat agama. Mesti ada Umar bin Khattab di kampung kita. Yang ketiga ada Utsman bin Affan. Siapa dia? Bisnismen, hartawan, duitnya banyak, hartanya banyak, habis diperjuangkan buat perjuangan Rasulullah. Luar biasa. Bisnismen, hartawan, nyari donatur. Anak muda nyari donatur. Anak muda, lu mau ngaji, bikin kegiatan apa? Maulid, muludan, ayo ngomong sama gua. Ntar urusan apa-apa, keluar makanan semuanya, biaya semuanya, ngomong sama gua, ntar gua sumbang. Begitu musinya. Ini nyari Utsman rada susah. Ya kan Bu? Yang keempat ada siapa? Ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Anak muda berjuang, guru mesti ada anak mudanya yang soleh, yang berjuang, yang punya gagasan, ide, kreatif, inovasi. Insya Allah anak-anak muda kita yang mau bergaul, yang mau agamis, dinamis, kreatif, insya Allah kita dukung anak-anak muda. Tolong bikin apa kegiatan? Ayo orang tua dukung, semuanya serba dukung. Alhamdulillah. Yang kelima ada Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid. Siapa dia? Istri Rasulullah yang jiwa raganya, hartanya semua dihabiskan untuk perjuangan Rasulullah. Ada sosok perempuannya. Nih acara kalau nggak ada perempuan, nggak ada emak-emak, kita makan siapa yang masak? Ayo, ya kan Bu? Tuh adanya perempuan, no emak-emak, the power of emak-emak, ya kan? Dharma wanita, bu emak-emak nih jangan macam-macam sama emak-emak bang. Emak-emak laki biar gede kayak apapun ditelan sama dia, jangan macam-macam sama perempuan. Bu, ayo bantu perjuangan. Alhamdulillah, kudu ada Khadijah dan zaman milenial sekarang, benar? Membantu perjuangan kita anak-anak muda, perjuangan buat di komplek kita, di kampung kita, terutama pengurus DKM. Ayo kegiatan-kegiatan yang berbau sosial keagamaan, kita kompak bersatu. 5 jari kalau 5-5-nya kompak bersatu, bisa mukul, bisa nampar. Coba-coba makan pakai jempol doang, 3 hari belum kelar. Nampar pakai telunjuk nggak sakit bang. Nih 5 jari beda nama, beda fungsi, beda bentuk, jadi satu kompak. Masya Allah. Jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking, 5-5-nya beda, fungsinya beda, namanya beda, bentuknya beda, tapi kompak bersatu. Mukul bisa, nampar bisa. Jempol simbol dalam bermasyarakat. Siapa dia? Pejabat, Pak RT, Pak RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden. Jempol. Kerjaan kalau sudah dijempolin pemerintah, cakep. Alhamdulillah. Yang ini telunjuk. Siapa dia? Simbol orang kaya. Kenapa orang kaya simbolnya telunjuk? Karena orang kaya kalau sudah kena nunjuk rapi semua. Bang, masjidnya tingkat. Tuh kalau orang kaya yang nunjuk rapi masjid. Coba-coba yang miskin nunjuk sembarangan. Wah, ditekuk orang nggak model loh. Beda bang, orang kaya lagi kumpul nih, orang kaya duduk, pas lagi santai ngobrol kentut orang kaya, pret. Temennya sebelah ngomong, waduh bapak sehat ya bapak, udah bisa kentut, alhamdulillah pak, orang kaya. Coba yang miskin kentut sembarangan, abis kita dibully. Setan lu, bangke lu, gak punya adab, bener lu kentut sembarangan aja, lu pijak sama pinggir kali, diusir kita. Beda, orang kaya mah telunjuk, manjur.
Yang ini jari tengah. Siapa jari tengah? Simbol TNI Polri. Polisi TNI adanya jari tengah. Kenapa di tengah? Netral. Kesono enggak, kemari enggak. Netral. Pak Komandan netral. Tengah-tengah di sini. Netral. Nah ini jari manis. Siapa dia? Simbol anak muda. Masa muda, masa yang paling manis, maka simbolnya jari manis. Biar buntung tetap namanya jari manis. Yang ini kelingking, simbol kaum perempuan, the power of mak-mak. Kelingking kecil tapi antem, jangan macem-macem sama kelingking. Fleksibel, kemana aja masuk, ke hidung masuk, ke kuping masuk. Di kampung saya ngecek ayam nelor apa enggak, sodoknya pakai kelingking lah. Enggak mungkin pakai jempol, boros. Kesian bol ayam ledes. Masing-masing fungsinya. Kudu kompak bersatu, alhamdulillah. Apalagi kita tinggal di komplek masyarakatnya yang majemuk, beda suku, beda bahasa, maka disatukan kita dalam satu wadah namanya masjid. Masjid Al-Insyirah. Siapapun masuk masjid ke sini nih, masuk masjid kita, copot sendal, buka sepatu. Itu aturan. Bener? RT masuk masjid, buka sepatu teh. Jangan mentang-mentang RT. RW masuk masjid, copot sepatu. Lurah masuk masjid, buka sepatu. Camat masuk masjid, buka sepatu. Nah, gubernur masuk masjid, buka sepatu. Nur. Presiden masuk masjid, copot sepatu. Tuh, dijaga kesuciannya masjid. Enggak ada orang nomor satu dalam masjid, semuanya sama di hadapan Allah. Benar? Kalau sudah masuk ke masjid semua, jangan pada usil mulut kita. Lu datang dari mana bang? Gue dari Kidul, ngadep ngulon. Mau teman kita dari mana dia? Dari Wetan, dia orang Wetan, ngadep ngulon. Lu dari mana? Gue dari Kulon, ngadep ngulon juga. Semuanya sama di hadapan Allah. Kalau sudah masuk masjid semua, jangan bicara soal warna kulit, jangan bicara soal suku. Dari suku apapun kita dilahirkan, kalau dia muslim, saudara kita. Benar? Jangan bicara soal warna kulit. Ini warna kulit begini kita nggak mesen kok. Jangan ribut soal warna kulit. Potongan muka kita begini kita nggak mesen. Jangan ngatain orang dong. Ini kadang usil mulut. Itu orang hidungnya lucu ya. Hidung orang dibacain. Orang agak mesen. Menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, sholat bacaannya sama, gerakannya sama, dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna bineka tunggal ika. Beda, tapi satu tujuan. Islam sudah ngajarin Pancasila lewat masjid. Kacau sholat kalau pakai bahasa masing-masing. Rameh Masjid Al-Insyirah. Yang Sunda takbir Gusti Allah nu ageng. Malaikat ngomong nanaonan selain itu. Rameh lah. Teman kita dari Padang kecangan lagi Allah dan gadang. Malaikat ngomong ranca bana. Semuanya kita pengen satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indo. Jaga kebersamaan, kekompakan, kerukunan kita. Kerjaan apapun kalau bareng-bareng jadi enteng. Bener Bu? Siapa dan betapapun kita pasti perlu orang lain. Saya ngomong begini karena ada abang empok yang dengerin. Ibu bapak menghadapnya ke panggung. Kenapa? Karena ada yang didengerin. Kita hidup saling perlu. Bukan berarti penceramah kiai lebih hebat dari jamaahnya. Salah besar. Walaupun saya ceramah 3 jam di sini sampai subuh saya ceramah, cuman yang dengerin nggak ada. Paling kata marbot itu Ustadz udah lama begitu lah. Bener kan bang? Hidup enak adanya orang lain. Jangankan kerjaan yang berat Bu, kerjaan yang enteng ketawa. Tuh kerjaan yang kagak pakai modal ketawa tuh. Itu pun ketawa perlu bantuan orang. Hati
hati-hati kalau udah bisa ketawa sendirian, perlu dicurigain ya kan. Iya, makanya kita pengen kebersamaan, kekompakan dan kerukunan. Alhamdulillah. Masya Allah, Nabi ngajarin kita supaya apa? Perbaiki akhlak kepada Allah, ibadah yang mahdoh. Perbaiki akhlak kepada sesama kita, ibadah ghairu mahdoh, ibadah sosial kemasyarakatan di antara kita. Yang belum doyan maulid, habis maulid nih, yang belum doyan ngaji, habis maulid ngajinya doyan. Amin. Ramaikan masjid kita, syiarkan masjid kita cakep, al-insyirah lagi luar biasa, halamannya gede, panjang tuh, masya Allah, catnya hijau, keren dah, bagus. Saya yakin nih sholat jamaahnya penuh di sini, terutama subuh. Saya tahu, saya subuh sering lewat sini. Udah 3:30 lewat sini udah nggak bisa masuk saya, masih dikunci. Ya Allah, Bu, Bang, biarin tetangga baru doyan ke masjid, jangan usil mulut. Tumben Bang lu ke masjid, besok aja kabur. Antepin orang baru belajar sholat, lambat-lambat nggak masalah. Zohor 2:30 boleh, orang baru belajar. Asar 5:30 tancap terus. Maghrib nyambung sama Isya lanjut. Subuh jam 6 tancap terus. Besok baru didandanin pelan-pelan. Nabi dakwanya nggak sekaligus, basyiru wala tunafiru, gembirain orang, jangan takut-takutin. Yasiru wala tu'asiru, mudahkan orang, jangan disulitin. Nabi dakwanya dengan akhlak, beliau mengajak bukan mengejek. Rasulullah merangkul bukan memukul, beliau pakai argumen bukan pakai sentimen. Bu, ayo Bang, ramaikan masjid kita, syiarkan sholat jamaah, majelis taklim pun sama, ramaikan juga. Di sini ada guru kita ngaji bulanan, Ki Haji Nopal ada di sini. Ayo datang ngaji. Pak Ustadz, saya repot banget mau ngaji, cuman sibuk mulu nih. Ngomongin repot, siapa juga repot Bang. Dari muda kerja repot, bener Bu. Punya anak ngurusin anak repot, udah tua punya cucu ngurusin cucu repot lagi. Lah kapan mau ngajinya? Datang ke pengajian, luangkan waktu, jangan nyari waktu luang. Saya mah bukan nyuruh tapi ngajak nih. Kalau ngajak berarti bareng-bareng. Enak kan kalau bareng-bareng soleh, alhamdulillah. Kalau bareng-bareng masuk surga kan enak, bareng-bareng pintar kan enak, bareng-bareng jadi orang bener kan enak ya Bu. Makanya kita ngaji mumpung masih sehat, ada kesempatan. Emak-emaknya ngaji, jangan pengen andela alasan yang lain-lain dah. Udah nenek-nenek alasannya ada aja, ngaji nek, malu memantu, ntar lu apa, gue lagi men. Saya nenek-nenek men aja banget. Ngaji aja. Mengapa Bu nggak ngaji? Ntar nungguin tua-tuaan lah. Ngaji nungguin tua-tuaan. Kalau ngaji udah tua, kuping rada budek, mata kurang awas. Emang udah disindir sama Allah, wa man nu'ammirhu nunaqisu fil khalqi afala yaqilu. Siapa orang yang kami panjangin umurnya, kami kurangin bentuk kejadiannya. Sekarang udah kerasa Bang, dulu badan gagah banget, udah sekarang udah nggak kuat udah, lemah banyaknya. Mata yang tadinya awas udah lamur, pandangan udah kabur, kulit pada lentur, gigi pada gugur, ngomong udah ngelantur ya kan, makan cuma bisa ngebubur, dikit lagi digotong masuk ke dalam. Makanya mumpung masih sehat, manfaatin ngaji, gak ada batas waktunya, dari mulai di bedong sampai di bedong lagi. Siapa yang bedong? Amil. Kalau amil yang bedong habis udah mujur ngalor, kaku, mati dah. Bener kan Bu? Iya, mumpung masih sehat ngaji, dosa-dosa kita dirontokin ngaji begini. Amin. Ikutin guru kita, kiai kita, ustadzah kita, guru bawa kitab, ngikut aja bawa kitab. Pak Ustadz, saya nggak bisa baca kitab, bawa aja, orang ngikutin guru. Guru kebet, kita kebet. Guru tutup lah, tutup. Temen nyolek, halaman berapa cing? Boleh kebet doang ini, catat aja. Begitu juga udah pahalanya gede, udah dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita sholat 1000 rakaat Bu? Boro-boro 1000. Sholat terawih aja niat jadwal imam. Malam ini terawih imamnya dia, ya lama nih. Pindah kita terawih, apalagi yang 1000.
Dicatat pahalanya sama seperti mensolatkan jenazah 1000 jenazah, pahalanya sama seperti jenguk orang sakit 1000 orang sakit. Pernah nengokin 1000 orang sakit? Nggak pakai modal. Nengokin orang sakit minimal jeruk 2 kilo bawa, datang doang ke rumah sakit nengokin nggak bawa apa-apa. Temen lagi diinfus ditanya, apa yang lu rasain sih Ji? Lu diinfus di sini yang sakit nyaut, nggak deh gua rasa. Nah emang apa lu kemarin nggak bawa apa-apa? Lu bawain jeruk kali gua rasain ada asemnya, ada manisnya, emang PA juga tuh dia nengokin orang sakit. Dosa tadi bu, dosa kita diusap, dihapus, ditipek, digebek. Ngaji begini rontokin dosa kita yang kecil-kecil cing. Dosa kita banyak, semua kita yang hadir di sini orang pendosa semua, termasuk yang ngomong sama dosanya banyak ibu. Apalagi tukang ngomong, salahnya di omongan. Makanya saya kalau diomongin orang, biarin gue sih diomongin orang, wajar gue diomongin, emang gue tukang ngomong. Terima aja udah, kenapa banyak dosa dan kesalahan kita yang kecil-kecil dengan kita ngaji dirontongin. Dosa sama orang tua, sama saudara, teman, tetangga. Apa dosa sama suami bu, masa bergabrek. Nih bu, yang belagu budek dengerin. Dosa sama suami, mau berangkat ngaji laki diperintah lemes buat mulut. Gua ngaji dulu bang, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin. Ada yang model begitu. Bukan di sini bu, bukan. Sono ada kali 10 meter jauhnya dari sini. Suami lagi tidur dibangunin, bangun bang, lihat no jam berapa udah. Kan salah itu bini. Nah, suami lagi tidur suruh ngiat jam. Nah ibu aja yang melek niat jam. Kan salah, bangun bang, bangun, lihat no jam berapa udah. Laki-laki tidur suruh niat jam. Bangunin yang benar dong bu, bangun bang, udah siang, begitu kayaknya. Bangun bang, lihat jam berapa no. Laki-laki tidur suruh niat jam. Ibu aja yang melek niat jam. Salah-salah mulu, bikin dosa nggak berasa. Emang jadi laki bu kadang-kadang bang kita nih ya, orang laki suami kadang-kadang salah mulu di mata bini. Iya, asal kita di rumah mulu diomelin sama dia. Di rumah mulu ngayap kayak kemana kayak ngayap semua, nyari duit kayak kemana kayak keluar bang lu jangan ngembrek aja di rumah. Tuh pas sudah kita keluar nih diomelin lagi sama dia, kagak pulang ngapain aja tahu nongkrong di sana. Salah lagi bapak-bapak. Kita diajak jalan sama temen makan mampir, kita posting itu pakai di status WA. Nah, itu makan di mana? Diajak sama temen. Kagak ngajak-ngajak makan enak, kagak ngajak-ngajak. Begitu dia bilang bang, kagak ngajak-ngajak. Dikata mulu kita nggak ngajak-ngajak, padahal kita yang diajak. Makanya besok kalau bini kita mau masuk surga, dia aja suruh duluan bang jalan. Iya kalau kita jalan duluan takutnya dia ngomong kagak ngajak-ngajak. Masuk sholat agak ngajak-ngajak begitu. Ya Allah bu, dosa kita dirontogin alhamdulillah. Kalau istri yang solehah bangunin enak, bangun tidur abang bangun cium selepot tuh begitu bu. Sebab kejadian kemarin bang, saya dikirimin di grup WA, ada seorang suami lagi tidur, palanya digedik pakai martel sama suami sama bininya di bank gara-gara ngasih uang belanja kurang. Tuh kejadian kemarin tuh bini yang agak doyan ngaji. Makanya bapak-bapak yang suka ngasih uang belanja kurang nih saya saranin ya, tidur pakai helm. Ngeri bang, ngeri dah, takut kesilap aja bini kita. Paling anak kita nanya, mah itu bapak ngapa sih tidur pakai helm? Lagi ngimpi ngegrab kali neng. Ya Allah, tawa aja bu, tawa udah. Mau ngapain kita buyang-buyang ya. Panitia salah ngundang penceramah ini, Ustaz PA diundang. Ya Allah, alhamdulillah nih kita ngaji dah, dosa diangkat, pahala dapat, silaturahim nyambung, alhamdulillah. Nih kita ngaji begini, kalau nggak ada muludan, nggak ada pengajian, jarang kita ketemu silaturahim begini bang. Dengan kita ngaji kan ketemu, bisa ketemu teman saudara, silaturahim jadi nyambung. Orang yang rajin silaturahim umurnya panjang, rezekinya murah. Kita datang kemarin udah ketahuan rezeki kita tuh, bisa snack, mau ada snacknya kan, udah habis ya, malah buat kipas. Kardusnya ya bu, coba nggak datang kemarin nggak dapet gituan. Makanya orang yang rajin silaturahim ama mati rada jauh. Israel udah pegang catatan bu, ada catatannya.
tanggal 20 Oktober Minggu malam Senin saya berangkat ke perumahan apa ini? Oh, KSP ya, saya mau nyabut nyawa orang sono ya Rob. Mau ngapain lu menyabut nyawa orang sono? Oh, emang ada catatannya? Ada nih, saya pegang. Yaudah berangkat lu sono, hati-hati salah cabut. Berangkat Israel ke perumahan sini, pas mau dicabut orangnya nggak ada di rumah. Israel laporan, ya Rob, orangnya nggak ada di rumah, kemana? Kata tetangganya pergi maulid, Masjid Ali Nisyro. Oh, jangan, orang lagi maulid dengerin ceramah, jangan, tunda. Jangan dicabut. Kalau pengen dicabut juga, ntar aja pulang maulid. Ini Ramadan kagak yang pulang. Ya Allah, dengar ceramah ingat ya, ntar malam saya mau bangun tahajud, munajat sama Allah, minta tengah malam. Pas mau dicabut Israel datang, ya Rob, orangnya lagi tahajud, tunda, jangan, ntar aja subuh. Bocah cetak-cetakin lagi diam. Bu, Masya Allah, habis subuh dia ingat ntar sholat duha sebelum masak. Ya Allah, lagi sholat duha Israel nyampe lagi, datang. Ya Rob, orang lagi sholat duha, tunda aja. Apa kata malaikat Israel? Saya kelamaan di sini perumahan KSP. Oh, kelamaan, iya saya. Lah dari malam sampai sekarang belum dapat bolehan ini saya. Terus bagaimana ya Rob ini? Pindah. Akhirnya suruh pindah. Yaudah saya berangkat ke Lipo. Dia kok, Masya Allah, nggak jadi dicabut orang sini. Alhamdulillah. Hanya kita ngaji dah, umur panjang, rezeki murah, ilmu didapat dengan belajar. Ibu, ibadah biar benar lantaran ada ilmunya. Ilmu bisa kita dapat lantaran dengan guru kita belajar. Orang sekarang lain pikirannya, ngapain ngaji sama kiai pakai kitab? Udah gak zaman sekarang ngaji pakai kitab mah, udah zaman internet, tinggal buka ketik di Google, nanya apa aja nemu. Makanya kebanyakan orang ngajinya sama Google doang, ngajinya kagak, nanyanya sama Ustad. Makanya nanyanya akal-akalan. Agama dikaitin dengan akal, yang nyambung dengan akalnya dia ikutin, yang gak nyambung gak diikutin. Bu, kadang-kadang begitu. Saya sering ditanya model-model orang begitu. Ustad, saya lagi sholat terus kentut, itu kira-kira batal nggak Pak Ustadz? Lo batal Pak Ul. Lo nanya apa ngetes gua? Bukan begitu Pak Ustadz, kalau udah batal saya mau sholat lagi, kira-kira wudhu lagi apa enggak? Lah wudhu dong, udah batal. Terus lagi wudhu saya basuh muka nggak Pak Ustadz? Lah basuh. Nanyanya banyak banget nanyanya. Itu dia Pak Ustadz, inti pertanyaannya nggak masuk akal dong. Masa yang kentut pantat yang dibasuh muka? Banyak nanya begitu. Saya nggak jawab, sebaik nanya ke dia, lo kalau kentut yang malu muka lo apa pantat? Muka Ustadz malu, nah makanya muka lo yang dicebokin semua tuh. Kadang-kadang aneh dia Bu nanyanya. Bagaimana kita mau kasih jawaban yang benar sementara pertanyaannya salah, bener? Iya, akal-akalan doang. Ustadz, saya ngirim Fatihah buat teman saya yang meninggal dunia, itu Fatihah saya sampai nggak Pak Ustadz? Ini pertanyaannya kagak-kagak. Akal-akalan, jawab pakai akal-akalan. Saya nggak jawab Bu, sebalik tanya ke dia, mohon maaf ya, lu ngirim Fatihahnya kapan? Kemarin Pak Ustadz saya kirim Fatihahnya. Nah terus Fatihah yang lu kirim balik pulang apa enggak? Lah enggak Pak Ustadz, masa Fatihah balik pulang? Ya kalau nggak balik pulang berarti nyampe. Lalu kirim lagu balik-balik berarti kan nyampe. Lu nggak pakai ongkir sih. Ya Allah, pertanyaan akal-akalan, jawab pakai akal-akalan. Kalau nggak percaya lu mati aja dulu, ntar gue bacain Fatihah di atas kuburan lu, kalau nggak nyampe lu miss call. Saya kata gitu. Lah kita punya handphone aja, ada paketan, ada pulsanya, WA-an bisa, telepon video call bisa. Ini handphone bikinan orang, apalagi Fatihah yang produknya Allah. Jaringan Allah lebih luas daripada jaringan Telkomsel, Indosat, Excel, apalagi Tri, jarang nyambung. Terima nyambung soal asem jengkol baru nyambung kok, enak hari-hari makannya. Masya Allah, kita kepengen ayo ngaji biar tahu ilmu, ibadah biar benar. Hukum Islam itu gampang, tapi jangan digampang-gampangin. Satu contoh nih, emak-emak nih suka ngaji, Pok, saya nanya, air kencing najis nggak Pok? Dalam ilmu fikih air kencing najis nggak? Najis. Air sperma najis nggak?
Enggak, air kencing najis, air sperma tidak najis. Pertanyaannya, kenapa setiap keluar sperma diwajibkan mandi hadas besar, padahal sperma tidak najis? Kenapa setiap kita habis kencing buang air kecil kita nggak diwajibin mandi hadas besar, padahal air kencing najis? Terima dulu pakai iman, akal main bang. Mana mainnya? Yang najis aja nggak perlu mandi hadas besar, apalagi yang nggak najis. Ini akal nih. Atau sebaliknya, yang najis aja yang nggak najis aja disuruh mandi hadas besar, apalagi yang najis. Akal main. Jawabnya pakai ilmu, memudahkan semua umat Islam. Hukum Islam gampang. Andaikan saja bang, setiap kita habis kencing bu, diwajibin mandi hadas besar. Sehari semalam 10 kali kencing. Apalagi musim hujan, beser mulu. Berarti kan 10 kali mandi. Kira-kira ampek, pilek, meriang nggak boh? Hukum Islam gampang. Kenapa keluar sperma diwajibin mandi hadas besar? Karena keluar sperma nggak tiap hari, nggak tiap waktu, nggak tiap saat. Emang kagak capek begitu? Kaki pada kiting, mata meremelip, wah, semua kurang tenaga keluar, semua terkuras, disiram pakai air, saraf-sarafnya lemes lagi. Kita kerja ada bang, berangkat pagi pulang sore, sampai di rumah panas gerah, kita mandi siram seger lagi badan kita, apalagi habis. Makanya hukum Islam gampang, jangan digampang-gampangin. Maka disuruhnya kita ngaji sama guru, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya jika kalian tidak tahu. Siapa ahlinya? Quran dan hadis. Siapa yang paham Quran hadis? Ya ini para alim ulama, guru-guru kita, para ustadzah kita. Mumpung masih sehat, ada kesempatan. Pak Ustadz, saya mah ngajinya ntar nungguin tua-tuaan. Nah, iya kalau umur panjang, yang namanya umur kita nggak tahu ya bu. Ya iyalah, umur kita mati kan ngacak. Inilah kadang kongnya seger, cucunya berangkat duluan, kita nggak tahu. Engkong saya bilang, manusia jangan sombong. Kata kakek saya, engkong saya begitu, manusia mah umurnya cuma 7. Kok 7 kong? Iyalah, kalau nggak Senin Selasa, kalau nggak Selasa Rebo. Bener juga aki-aki. Manusia jangan sombong tong jadi orang. Kenapa? Orang mah nggak ada yang super mah mie. Begitu kata engkong. Manusia nggak ada yang jago mah ayam. Maka kita jangan sombong, udah ayo ibadah. Mumpung masih sehat, ada kesempatan. Kalau udah datang kematian, dadakan datangnya. Nih semua kan calon-calon jenazah. Mati misteri, kadang neneknya seger, cucunya duluan. Kadang yang muda pada berangkat duluan. Masih muda, cakep, cantik, terkenal, Mika Ardila, mati bang. Sampai sekarang masih perawan. Ada Risma, Sukma Ayu, Poppy Mercury, masih pada perawan, mati. Mubazir tuh orang, masih perawan. Haji Mas Said, artis badannya gede, gemuk, keren ganteng, 40 tahun kena jantung. Kenalkan Haji Mas Said, artis anggota DPR RI, lakinya Angelina Sonda, 40 tahun mati. Nyusul temennya Ricky Jo, penyiar bola, 40 tahun juga pok, ya Allah kena jantung. Ade Namnung, artis gede badannya gemuk, 38 umurnya, mati kena jantung juga. Ricky Jo mati juga. Budi Anduk 40 tahun dia, ya Allah, pemain Tawa Sutra tuh mati juga po, 40 tahun. Jupe Julia Perez 37, mudaan lagi po, 37 Jupe. Olga 32 umurnya, masih bocah banget, 32 mati, ya Allah. Asraf, kenal Asraf? Lakinya BCL po, ya Allah, ganteng keren, 40 tahun kena jantung, meninggal 18 Februari 2018. Ya Allah, mau saya tulis supaya gampang ngapalin masa idahnya BCL waktu itu. Saya punya teman, ya Allah bang, Uje, kenal kan bu? Ustaz Jepri bang, teman saya, 40 tahun 3 hari, baru ulang tahun 3 hari, naik motor Ninja 650 cc, ngebut, nabrak pohon palem
palanya kejedot pohon palem, mati. Pala kejedot pohon palem, mati. Maka jagain pala, sebab ada pala kejedot mati, ada pala kejedot hidup. Pala komang-komang bu, ih pikiran lu sama aja. Komang-komang udah ketok-ketok nongol, ih pikiran aja. Ya Allah. Yuk sama-sama mumpung masih sehat, ada kesempatan, ayo manfaatin buat takarrub ibadah kepada Allah. Maulid malam ini biar sukses, ada hasilnya, ada atharnya. Kelar maulid semakin meningkat kualitas ibadah kita, akhlak kita kepada Allah kita tingkatin dengan melalui ibadah. Ibadah bisa benar dengan ilmu. Dengan ilmu kita ngaji, kumpul di pengajian. Alaikum bimujalasatil ulama wastima'il kalamil hukama. Duduk kalian bersama alim ulama, dengarkan fatwa, nasihat-nasihatnya. Almar'u ma'aman ahabba, kita bakal dikumpulkan bersama orang yang kita cintai. Di dunia kita kumpul bareng dengan guru kita, insya Allah ntar di akhirat kumpul bareng sama guru-guru kita. Yang punya guru bakal kumpul sama gurunya di akhirat. Yang nggak punya guru mau kumpul sama siapa di sono? Ayo, nggak ada. Masya Allah, kita kepengen nyambung terus, nempel dengan orang-orang yang soleh. Alhamdulillah. Ayo tingkatin ibadah, insya Allah berkah. Dan juga terakhir, Bu, dulu Nabi waktu khutbah selalu pegangan batang kurma, bang. Batang kurma dipegangin sama Rasulullah. Sahabat yang lain ngelihat, kesian ya Rasulullah kalau khutbah selalu pegangan batang kurma. Akhirnya sepakat sahabat kumpul musyawarah. Apa musyawarahnya? Kita bikinin mimbar yuk buat Rasulullah. Ayo sepakat semuanya, mimbar dibikin, mimbar jadi. Rasulullah naik khutbah, baru beri salam, ibu Nabi nggak pegangan batang korma lagi. Baru beri salam ada suara orang nangis. Sahabat yang lain bingung, siapa ini yang nangis? Orangnya enggak ada, suaranya doang. Ternyata yang menangis itu batang kurma. Wa atakal audu yabki wa tazallal baina yadaika. Datang sebatang pohon kurma menghadap Rasulullah dalam keadaan menangis. Apa kata batang kurma? Ya Rasul, dulu sebelum ada mimbar aku selalu engkau pegang. Aku giram ya Rasul, karena aku cinta kepadamu, aku sayang kepadamu. Gembira hatiku ketika engkau pegang aku ya Rasul. Sekarang ada mimbar, aku nggak dipegang lagi. Aku khawatir engkau nggak sayang lagi kepadaku ya Rasul. Rasulullah senyum. Apa kata Rasul? Hai batang kurma, karena kau cinta kepadaku, kau sayang kepadaku, kau akan masuk surga bersamaku dan buahmu akan dimakan oleh penghuni surga. Alhamdulillah. Batang kurma cinta Nabi masuk surga. Batang kurma cinta Nabi masuk surga. Batang kurma. Masa iya kita selaku umatnya yang kita gaungkan sholawat, ajarannya kita ikutin, sunnah-sunnahnya kita ikutin, dan selalu kita cinta bikin kegiatan maulid dengan Rasulullah SAW, yakin kita akan mendapatkan sinyal dari Rasulullah ketika di padang mahsyar. Ketahuan sinyalnya, yang suka baca sholawat itu umatku, dipanggil ummati ana laha. Ta'ali ummati, ta'ali ummati, umatku sini, 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 sini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelak kita semua dapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sudah jam 11 lewat, karena besok ada hari Senin. Kita semua masih ada kegiatan kerja yang bapak-bapak, dan juga besok apel ya. Tadi alhamdulillah saya tadi kan ada pelantikan presiden tuh ya di sana Bu, di MPR. Alhamdulillah saya duduk paling depan di situ, masya Allah. Bukan nyombong, depan TV, insya Allah. Mudah-mudahan pemimpin yang baru negeri kita insya Allah akan diselamatkan, dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin.
Kita baca Fatihah, minta sama Allah mudah-mudahan kita semua yang hadir sehat walafiat. Allah kasih panjang umur dalam taat ibadah. Allah kasih rezeki yang banyak yang halal barokah. Allah jauhkan dari fitnah, Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah. Anak-anak kita semua yang sedang belajar, kita doakan diberikan oleh Allah kepahaman dalam belajarnya. Allah berikan ilmu yang manfaat, kelak jadi anak-anak yang solihin dan solihat. Doakan orang-orang tua kita, ibu bapak keluarga kita yang sudah meninggal dunia, diampuni dosa dan kesalahannya. Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan kita minta kepada Allah, guru-guru kita, kiai kita, ustadzah kita, ulama kita, semua Allah jaga, Allah pelihara, diberikan kekuatan kesabaran, ilmu-ilmu beliau manfaat buat kita semua. Dan kita minta kepada Allah, doakan para pemimpin-pemimpin kita senantiasa takut kepada Allah, sayang kepada rakyatnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ibu bapak hadirin jamaah, jangan pulang dulu ibu sebelum ditutup dengan doa. Nanti guru kita yang akan memimpin doa. Doanya juga nggak banyak, langsung doa makan. Ini aja yang dapat saya sampaikan. Ibu banyak kekurangan, banyak kesalahan ya. Kapan-kapan kalau masih penasaran ya ngundang lagi. Kalau udah kapok jangan diundang lagi dah. Yang dah doain saya biar gemuk, biar sehat. Ya kalau gemuk bukan tile jadi tole ntar dah doa. Terima kasih, mohon maaf banyak kesalahan, banyak kekurangan. Nanti pulang hati-hati di jalan, yang sudah di hati kapan jalan-jalan. Terima kasih dari saya, mohon maaf maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya meletus. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, kalau ada umur kita panjang boleh numpang mandi lagi. Terima kasih, akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.